Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Daspina, NIM 20140400024 dari kelas Tadris Matematika 20A. Pada kali ini saya akan menjelaskan hadis yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat orang yang munafik, yang mana hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Bunyi hadis ini yaitu Hadisu Abdillahi bin Amri radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kana fihi qallatu minhunna kanat fihi qallatu min nifakin hatta yada'aha iza haddasa kadzaba wa idza ahada gadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza qasama fajara. Yang mana arti dari hadis ini yaitu hadisu Abdullah bin Amri, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi, arba'un, 4 sifat, man kunna, siapa dia, fihi, padanya, kana munafikon, kana adalah dia, munafikon, seorang munafik, khalisat, yang tulen, wa man kanat, dan siapakah dia, fihi, pada orang itu, kholatu, satu cabang, minhunna, dari yang 4 itu, kanat, adalah ia, fihi, padanya, kholatu, satu cabang, min nifakin, hatta, min dari nifakin, kemunafikan, hatta, sehingga, yada'aha iza hadasa kazaba, yada'aha, dia, iza, apabila, hadasa, berkata, kazaba, dusta. Wa iza ahada godara, wa iza, dan apabila, ahada, dia berjanji, godara, dia mengkhianati, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza, dan apabila, wa'ada, dia berjanji, akhlafa, dia tidak menepati, wa iza qasama fajara, wa iza, dan apabila, qasama, dia berselisih, fajara, dia berlebih-lebihan. Baiklah, saya akan mentafsirkan dari bunyi ayat hadis yang kedua ini, di mana ayat yang kedua ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang munafik, di mana di sini disampaikan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai. Kemudian hadis ini menjelaskan sifat-sifat munafik, yang dimanakan dijelaskan dalam ayat ini ada 4 sifat munafik, yaitu benar-benar munafik jika ia memiliki keempat sifat tersebut, di mana salah satunya, jika ia memiliki sifat kemunafikan itu berarti ia mempunyai 1/4 kemunafikan. Tapi apabila dia memiliki 2 kemunafikan dari 4 kemunafikan tersebut, maka ia memiliki 2/4 dari kemunafikan. Begitulah seterusnya. Pertama, ciri-ciri dari sifat-sifat munafik itu, yang pertama yaitu jika ia berkata, ia berdusta. Tidak apa yang dikatakannya itu tidak benar, tidak sesuai. Berarti jika ia berdusta, maka ia sudah memiliki 1 sifat munafik. Kebanyakan orang memiliki sifat berdusta, yaitu dengan dalih bercanda, padahal itu tidak boleh sama sekali. Kemudian
Yang kedua yaitu apabila ia melakukan perjanjian atau melalui kontrak atau bersumpah, maka ia tidak memenuhi kewajiban itu. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian berdusta ini yaitu mengenai amanah. Jika ia diberi amanah, maka dia tidak menepati. Kemudian yang ketiga yaitu apabila ia berjanji, ia akan menyalahkannya. Kemudian yang keempat, apabila ia memiliki masalah dengan orang lain, maka ia akan berlebih-lebihan dan sikapnya itu tidak semestinya. Misalnya kalau orang yang normal akan menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik, tetapi bagi orang yang memiliki sifat munafik ini, dia akan melakukan suatu hal yang berlebih-lebih. Misalnya memusuhi, menganiaya, membunuh, dan lain-lainnya. Jadi itulah tadi yang disebut dengan tanda-tanda orang yang munafik. Kemudian ada pendidikan tentang iman, di mana seseorang pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yang pertama yaitu di mana seseorang tidak boleh menjadi munafik. Di mana ayat ini dijelaskan sifat-sifat munafik tersebut. Jadi pendidikan di dalam ayat ini yaitu tentang iman. Kemudian walau dalam diri seseorang itu tidak semuanya terdapat sifat munafik, keempat-empatnya, tetapi jika ia telah memiliki satu sifat munafik, maka ia sudah menjadi bagian yang munafik. Kemudian metode pengajaran yang diajarkan dalam ayat ini yaitu metode ceramah. Walaupun banyak orang sekarang ini menganggap metode ceramah itu kurang bagus, tetapi menurut ayat ini metode ceramah adalah salah satu metode yang bagus. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.